Paling asik itu kalau overland naik Wrangler JK, terutama yang diesel, yang CRD, karena dulu aku pernah pakai bensin terus ganti diesel. Udahlah, diesel paling enak karena satu, irit, torsinya gede, terus nggak khawatir kalau kita nyalain terus mesinnya 24 jam ini, nggak ada rasa khawatir overheating, panas atau apa-apa gitu loh. Jadi diesel itu tutup mata pasti aman gitu. Cuman memang harus pakai deck sled minimal gitu. Terus kalau pakai di daerah, deck slednya agak susah, harus pakai deck, nggak ada masalah, deck lebih bagus. Ini mobilnya Pak Nanang dari JKOEJ, full modif overland. Aku senang banget dengan modifnya ini karena semuanya apa yang aku inginin ada di sini. Kebetulan beliau juga pengennya begitu, wah cocok banget. Ini mau ikut Java Overlands besok di Jawa Barat. Mobilnya di prepare hari ini, udah kelar semuanya, udah kita setup suspensinya juga, udah dites juga, tinggal kita double check semua baru kirim ke Pak Nanang, karena Pak Nanang harus pakai dulu gitu. Mobil overland itu mobil gimana sih? Yang paling esensial dari mobil overland, yang pasti mobil itu harus dimodifikasi dengan beberapa perangkat yang bisa untuk overlanding, bisa untuk jalan-jalan sama keluarga, camping gitu kan. Bawa alat camping, bawa tenda, bawa drawer, bawa freezer, semuanya. Bahkan tapi mobil itu juga bisa light off-road gitu kan, maka pakai ban 35 harus bisa light off-road, ada winch depan, winch belakang, udah siap off-road, middle off-road lah, medium off-road lah gitu loh. Tapi dengan penambahan bobot-bobot itu mobil harus tetap nyaman di jalan raya, karena kadang-kadang distance dari BC1 ke BC2 itu jauh gitu. Kalau sudah BC1 ke BC2 itu jaraknya lebih dari 100 kilo, ya udahlah, itu pasti jalan raya, pasti ada jalan rayanya. Kalau udah di jalan raya pasti aturan jalan raya, dan bahkan speednya, kecepatan mobilnya seperti mobil-mobil umum di jalan raya itu, bisa lari 60, 70, 80, bahkan kalau lewat tol bisa 100 lebih. Itu bagaimana kita setup mobil overland dengan penambahan bobot yang banyak. Contoh ini penambahan bobot mesti lebih dari 300 kilo nih. Jadi tapi tetap nyaman dipakai di jalan raya, karena biar nggak capek kita bawanya gitu, biar nggak kesel gitu kan. Problemnya JK ini dengan bobot standar, ban standar, lift standar aja itu nggak enak, capek bawanya. Makanya selain dimodifikasi untuk menyesuaikan mobil nyaman, tapi juga mobil ini harus mobil overland tapi nyaman gitu loh. Ada penambahan bobot banyak tapi tetap nyaman dipakai. Nah ini PR nih Pak Nanang nih, tapi nggak masalah. Karena kita juga pakai JK diesel 4 pintu, kita udah punya banyak data untuk mobil ini. Mulai dari pakai ban MT biasa sampai ban ekstrim pun kita sudah pernah cobain dan kita sudah pernah setup gitu. Jadi kita udah punya data lah, jadi gampang aja. Yang kalau kita cerita dari mobilnya Pak Nanang ini mulai dari mana nih? Kita mulai dari modifikasinya dulu, karena suspensi itu adalah penentu atau dipilih setupnya itu terakhir setelah semua modifikasi itu udah kepasang. Bobotnya sudah masuk semua, baru kita setup suspensi. Suspensi jadi menu terakhir. Maka kita bahas yang mulai dari modifikasi di luar suspensi dulu. Outdoor equipment-nya dulu. Outdoor equipment overland itu yang pertama, Pak Nanang pengen pasang tendanya pakai Whiteland Rock Cruiser. Ini salah satu tenda dari aluminium yang paling bagus, yang hard case bagus gitu. Dibuka juga keren banget, gede juga, lebarnya 140, big size, tapi berat, tapi itu beratnya 72 kilo gitu kan. Terus pasang roof rack, buat masang bobot tenda yang berat itu makanya pasang roof rack. Roof racknya made in metal craft. Sekaligus roof rack itu untuk bracket lebar, bracket high lift jack di belakang, di atas juga bracket awning. Awningnya pakai ARB ini, awningnya murah, harganya 5,5 jutaan. Ada changing roomnya, ada roomnya. Jadi bisa buat tidur, bisa buat awning, bisa buat tidur juga untuk kru. Jadi kalau dibuka semua tenda
buat 3 orang, ARB room bisa buat 3 orang juga, berarti 6 orang bisa masuk, atau 2 orang nyaman banget. Terus ada lampu tambahan yang di depan ada rigid industry, ini 50 inch radiance, bawahnya ada JW speaker fog lamp yang dipasang di bumper made in Metalcraft. Udah di atas, helix jack kita taruh atas karena ada ruangan di atas yang kosong, kita pasang di situ. Selain helix jack itu jarang banget dipakai, juga dibaut kencang di atas supaya nggak ganggu yang lain. Untuk bumper nih, karena depan ingin pasang 8274, makanya bumpernya harus custom. Akhirnya kita custom, modelnya begitu. Tapi Pak Nanang request harus ada fog lamp kepasang karena dia terlanjur beli fog lamp mahal, fog lamp JW speaker. Ya udahlah, kita bikinkan additional, itu bisa dicopot, bisa dipasang additional bracket fog lampnya ke bumper, main bumpernya. Terus ada pipa ada atasnya, permintaan beliau itu knockdown juga, jadi suatu saat itu untuk pengaman winch, juga untuk protektor mobil. Terus ada under protektornya juga made in Metalcraft bumpernya. Fendernya bikinan Metalcraft juga, inner fendernya Poison Spider, rock slidernya pakai Smithy build, bumper belakangnya pakai anniversary. Bawaan mobil sih anniversary-nya, cuman bagian dalamnya kita pasang winch, bracket winch-nya copotannya depan, CTA, winch-nya CTA taruh belakang. Makanya bracketnya harus custom, agak rumit, tapi bisa akhirnya mengorbankan tabung knalpot kecopot, kita bikin di sampingnya gitu, free flow. Lalu yang menarik di belakang ada bracket jerigen long haul atau jerigen Expedition 1 di samping-samping ban knockdown. Coba kita lihat. Karena kadang-kadang kita kalau bawa overland ini, kadang-kadang kita itu ke daerah yang jauh banget, yang kadang-kadang kalau bahan bakarnya mepet itu kadang-kadang khawatir. Lah kalau kita off-road khawatir kehabisan bahan bakar kan nggak nyaman banget ya. Makanya ada jerigen tambahan 2 ini. Ini dari Metalcraft bracketnya. Sebenarnya bracketnya ini karena bumpernya pakai AIV, ini ada jerigen aslinya AIV yang di belakang ban, itu bisa juga dipasang. Jadi nanti dipasang itu, terus pasang jerigen ini 20 liter lumayan lah. 40 liter tambah jerigen yang itu berapa ya, agak banyak, itu sekitar 60 literan juga, atau 55 liter aku lupa. Aku pasang itu bisa 100 liter lebih. 100 liter kan sudah 600 kilo gitu, jadi aman banget. Di tangki juga sudah bisa 500 kiloan kan, jadi aman sekali gitu. Terus ini yang aku bilang tadi, ada bracket winch di situ, winchnya ada winch depan belakang, jadi aman banget lah, nggak usah khawatir. Terus kita coba buka. Nah ini jerigennya kebuka semua. Bracketnya jerigen ini dikena bracket tire hanger, jadi tidak membebani pintu dia. Bebannya ini di tire hangernya. Ada ARB, ada rigid cheese, keren banget. Ini helix jack. Kenapa ditaruh atas? Kalau ditaruh bawah-bawah sayang, karena jarang banget dibuka. Taruh atas saja, udah nggak ganggu apa-apa juga. Nah kalau dibuka, di dalam ini ada inverter, ada rak atas, raknya knockdown, ada bracketnya di samping-samping. Jadi kalau pengen punya rak seperti ini, bisa order Metalcraft, nggak usah bawa mobilnya, dikirim aja bisa. Ada drawernya made in Metalcraft juga. Ini drawernya. Terus ada freezernya, slidernya begini. Nah, ini made in Metalcraft juga slidernya. Jadi ini cukup, ini bawa tas baju-baju, ini bawa barang-barang yang agak berat di bawah, yang agak ringan taruh atas. Bisa diakses dari depan juga. Ini inverter, tinggal pasang aja. Ini JK ini juga double aki, jadi bisa pasang double aki, bisa pakai dual baterai gitu. Jadi pasti aman lah buat overland. Setelah kita modifikasi semua untuk kebutuhan overland ini, akhirnya kita menuju ke suspensi apa yang cocok untuk cover penambahan bobot ini gitu kan.
ban yang kita pasang adalah ban Yokohama Geolandar G003 3517. Ini ban paling oke lah menurutku. Salah satu ban yang paling nyaman di antara ban MT yang lain. Selain Maxxis, ini lebih nggak berisik, lebih enak. Bahkan gripnya menurutku di track off-road gitu lebih enak ini daripada BF Go 3 KM3. Terus dengan penambahan bobot ini kita perkirakan bobotnya sekitar kita timbang semua sekitar 300 kiloan lah. Akhirnya kita pasang pernya pakai Peders yang loadnya 300 kilo, kontahan load. Pakai Peders lift 2 in, loadnya 300 kilo. Kenapa 2 inch? Karena bannya 35. Cukup 2 inch. Lebih dari 2 inch bisa nggak bisa, tapi efeknya mobilnya geometrinya lebih bergeser, lebih jauh. Akhirnya mobilnya lebih nggak nyaman lah. Kita overland butuh nyaman karena butuh nggak capek gitu kan. Terus shockbreakernya Ome BP51 itu cover banget. Ditekan nitronya, di setup sudah cukup banget. Ini tadi kita coba nyaman. Nah, karena ada penambahan bobot begini, arm set karena butuh nyaman juga, arm setnya kita ganti full, kaki-kakinya pakai Synergy. Synergy selain murah dia juga heavy duty. Kalau masang Synergy itu harus pasang dulu, kencengin semua, udah setup. Karena armnya diganti, kita harus bawa ke sporing 3 dimensi untuk setup bahwa itu pastiin wheelbase kanan kirinya sama terotnya semuanya harus nol. Harus balik ke geometri semula, dan casternya depan itu dibalikin ke 7 derajat. Dengan cara apa? Arm atas bawah itu kan bisa di setel panjangnya. Nah, kita setel supaya dia balik 7 derajat. Kalau 7 derajat setirnya pasti enak, nggak lari-lari, nggak bubble. Setelah itu udah kepasang semua, kita tes lubang-lubang, lewat jalan jelek segala macam, baru dikencengin lagi. Nah, itu baru fit, baru oke. Nah, gitu. Fender pakai bikinan Metalcraft, di Raptor, dicat Raptor. Terus oh ya, kap mesinnya ini ganti yang tipe anniversary. Tujuannya apa? Tujuannya biar ada airflow, ada angin itu lewat dan keluar lewat sini. Itu penting banget karena JK ini kalau kecepatan di atas 140, kalau airflow-nya nggak bagus pasti temperaturnya naik. Nah, itu sama oil cooler gearbox matic supaya tidak hot oil gitu. Nah, ini detailnya, JW speakernya, terus ini winch-nya 827 watt. Ini sebenarnya mobil ini speknya extreme off-road juga berani. Pak Nanang ini kadang-kadang. Jadi ini mobil overland yang paling komplit menurut saya. Tinggal nanti mungkin tambah solar cell, tambah part-part yang drawernya yang ada apa itu jenenge, kompornya itu kita lagi R&D. Kalau sudah jadi nanti bisa di sharing ke teman-teman, bisa bikin sendiri. Kita lagi R&D itu. Semoga overland di Indonesia itu makin berkembang. Overlanding itu salah satu media piknik kita atau keluarga yang mengenalkan keluarga ke outdoor activity, termasuk ke bersosial, termasuk yang paling utama juga salah satunya membawa pariwisata di Indonesia itu untuk terupload di media sosial supaya rame gitu loh, supaya turis-turis masuk ke Indonesia. Ada cita-cita mulia juga sebenarnya, kita lagi pengen banget punya camping ground di Lombok, salah satunya di Mandalika. Semoga disupport oleh pemerintah dan kita mendapatkan satu slot di Mandalika menjadi camping ground yang bisa dipakai untuk semua orang. Gitu.